Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun, jamaah kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita yang hadir di sini. Allah masukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang saleh, yang senantiasa berada dalam ketaatan. Di Jumat yang mulia ini, di waktu yang cukup singkat ini, khatib kembali mengajak kepada dia, khatib pribadi dan juga kepada kita semua, agar senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Maka di kesempatan yang sangat singkat ini kita ingin menyampaikan satu perkara yang mungkin sebagian dari kita cukup melalaikannya, yakni adanya bulan-bulan dalam Islam yang mana bulan-bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala lebihkan. Allah Subhanahu wa taala lebihkan atau utamakan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Dan bulan-bulan yang dimaksud ini adalah bulan-bulan dalam hitungan Hijriah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat yang masyhur dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum, ya ila akhiril ayah. Sesungguhnya kata Allah, bilangan bulan, ya, bilangan bulan menurut perhitungan Allah, ya, di sisi Allah itu ada 12 bulan. Kapan ini penentuannya? Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan adanya 12 bulan, ya. Bulan-bulan yang dimaksud ialah bulan-bulan Hijriah. Jadi semenjak Allah menciptakan langit dan bumi sudah ada penetapan bulan-bulan tersebut menjadi 12 bulan. Kemudian minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia, hurum. Yang hurum ini jamak dari haram. Ya, bulan-bulan haram maksudnya bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang keharaman daripada maksiat di dalamnya itu lebih ketimbang keharaman maksiat pada bulan-bulan yang di luarnya. Ya, dzalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus kata Allah. Ya. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita semua, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan itu. Jangan kalian menzolimi diri kalian pada bulan-bulan itu. Ya, ayyuhal hadirun, kezaliman, yang namanya kezaliman itu selamanya diharamkan. Ya, bukan cuma di bulan-bulan haram, namun seluruh bulan, setiap saat kita dilarang untuk berbuat kezaliman. Namun
untuk bulan-bulan haram ini, ya, itu kezaliman itu lebih Allah tingkatkan kualitas azab, wal iyazbillah, bagi orang-orang yang melakukan kezaliman di bulan-bulan tersebut. Orang yang bermaksiat pada bulan-bulan haram itu kualitas dosanya beda dibandingkan orang-orang yang bermaksiat di luar bulan-bulan haram. Ini yang dijelaskan oleh salah seorang sahabat, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, di mana Allah mengarahkan 4 bulan itu bulan yang diharamkan, yang disucikan, yang dimuliakan, yang mana kemaksiatan pada bulan tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah azabnya, waliyazubillah, dan ketaatan pun juga akan dilipat gandakan pahalanya, ya. Maka sudah seyogyanya, ya, kita sebagai kaum muslimin hendaknya mengetahui ternyata ada di sebagian waktu Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman dan Rahimnya Allah menyediakan di sebagian waktu itu ada waktu-waktu yang utama. Contohnya, ya, di setiap pekan ada hari yang utama, yakni hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, hari yang paling utama. Ya, hari Jumat, hari Adam diciptakan. Ya, hari Jumat, hari terjadinya hari kiamat dan seterusnya. Kemudian di setiap tahun itu ada bulan yang paling utama, yakni bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan itu ada juga waktu-waktu yang paling utama, yakni 10 akhir Ramadan. Dan di 10 akhir Ramadan ada waktu yang paling utama, yakni pada malam Lailatul Qadar. Ini Allah dengan Rahman dan Rahim Allah akan memberikan kepada kita apa? Keutamaan, pahala yang berlipat ganda ketika kita menjumpai waktu-waktu tersebut dengan melakukan berbagai macam amal ketaatan. Ya. Kemudian juga di setiap harinya, di setiap malamnya ada waktu-waktu yang utama, yakni di sepertiga malam akhir. Nah, termasuklah di antaranya ialah 4 bulan haram ini. 4 bulan haram sebagaimana yang Nabi sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, az-zamanu qad istadara yauma khalaqas samawati wal ard, as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum, salasatun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Ini jelas-jelas Nabi katakan agar kita memahami ternyata ada waktu-waktu yang Allah istimewakan. Jangan kita sia-siakan waktu tersebut ketika kita menjumpainya. Ya. Az-zaman kata Nabi, ya. Zaman itu, ya, masa itu akan senantiasa terus seperti kondisinya seperti itu semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Terus silih berganti. Ya, yang namanya bulan, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, terus silih berganti semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian as-sanah 12 syahran, 1 tahun itu terdiri atas 12 bulan kata Nabi, minha arba'atun hurum, dan ada 4 bulan yang betul-betul Allah muliakan. Ini tentu saja di luar Ramadan, ya, karena kita sepakat bahwa Ramadan merupakan bulan yang paling mulia. Karena Ramadan adalah ada hari yang tidak ada hari, ada malam yang tidak ada malam sebanding pada malam Qadar pada bulan Ramadan di hari-hari yang lain atau di bulan-bulan yang lain. Namun selain Ramadan ada 4 bulan yang Allah muliakan. Ya, Dzulqa'dah, yakni salah satu mutawaliyat, 3 bulan berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram. Kemudian juga Rajab Mudhar yang berada di antara Jumada dan Sya'ban, yakni berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Sekarang kita berada pada tanggal 28 Jumadil Akhir. Ya. 1 atau 2 hari ke depan kita akan masuk ke dalam yang namanya bulan Rajab, salah satu bulan haram, salah satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Nah, kesempatan inilah, ya, yang mungkin tidak Allah berikan kepada semua orang. Nah, mungkin kita lebih
terkesan pada Ramadan, kemudian Idul Fitri dan juga Zulhijjah, ya. Namun ternyata ada bulan-bulan haram yang juga tidak kalah keutamaannya. Ketika kita beramal pada bulan-bulan tersebut, di antaranya bulan Rajab inilah, ya. Ya, di saat sebagian besar manusia pada saat sekarang, ya, bahkan mungkin sebagian besar kaum muslimin menunggu pergantian tahun baru Masehi kata mereka. Ya, sementara perhitungan kita kaum muslimin sekarang sudah berlalu 6 bulan. Ya. Jadi kita sudah mau masuk bulan ke-7 atau bulan Rajab. Ini yang kita biasakan. Mengapa kita harus membiasakan untuk mengetahui bulan-bulan Hijriyah? Karena itu terkait dengan berbagai macam ibadah di dalamnya. Ibadah dalam Islam itu dikaitkan dengan bulan-bulan Hijriyah. Ya, Idul Fitri, Idul Adha, Ramadan, kemudian juga puasa-puasa yang lain terkait dengan itu Hijriyah. Ya, makanya ketika kita menjumpai bulan Rajab ini, ya, maka kita anggaplah kita ini sedang mendapatkan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah masih sampaikan umur kita ke bulan Rajab yang akan datang ini, kita meyakini itu anugerah di antara anugerah besar yang Allah berikan kepada kita. Berarti Allah ingin menghendaki kita masih mendapatkan pahala yang berlipat ganda di bulan tersebut. Ya. Maka ketika kita memasukinya, ya, bersyukurlah kepada Allah. Ya, maka kita bermohon meminta taufik kepada Allah agar Allah menjadikan kita bersemangat dalam beribadah pada bulan tersebut. Ya, walaupun memang yang namanya ibadah, ketaatan itu berlaku sepanjang masa. Ya, nggak ada istilah kita, oh hari ini saya berhenti ibadah, besok saya nyambung lagi, nggak ada. Namun ketika menjumpai bulan-bulan haram, maka hendaklah kita memaksimalkan momen tersebut. Dan ini yang sayangnya mungkin, ya, sebagian besar kaum muslimin belum menyadarinya. Masuknya bulan Rajab kepada mereka anggap hal yang biasa saja. Paling hanya momen mungkin peringatan Isra wal Mi'raj mungkin, ya. Namun untuk meningkatkan amalan, ya, sangat disayangkan kita mungkin masih ada yang sama dengan pada bulan-bulan yang lain, ya. Maka di kesempatan yang sangat singkat ini kita juga akan menjelaskan mengapa bulan Rajab ini juga masuk ke dalam bulan-bulan haram. Pertama, karena memang Nabi menjelaskan dalam hadis yang sahih tadi, ya, Rajab Mudhar, dikatakan Rajab Mudhar. Mudhar salah satu suku di Jazirah Arab, ya, yang mereka sangat mengagungkan bulan Rajab ini. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga di antara salah seorang keturunan daripada Bani Mudhar. Ya. Kemudian yang kedua, bulan Rajab ini di antara bulan-bulan haram adalah bulan yang dilarang adanya pembunuhan. Mengapa? Karena memang orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu mereka terbiasa bunuh-bunuhan, ya. Mereka terbiasa berperang. Ya, hanya mungkin perkara kesukuan, perkara, ya, permasalahan harta dan lain sebagainya mereka berperang. Ya, mereka berperang, terbiasa berperang. Berperang membela qabilah, membela suku masing-masing. Ya. Nah, namun ketika mereka menyadari datangnya bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, maka mereka menghentikan peperangan. Ya. Dan mereka sendiri juga meyakini bahwa 4 bulan ini adalah bulan-bulan yang Allah muliakan. Sehingga mereka tidak berani melakukan pembunuhan pada bulan-bulan tersebut. Ya. Kemudian juga pada bulan tersebut, 4 bulan haram tadi diantaranya Rajab juga, Allah Subhanahu wa taala juga akan melipat gandakan pahala. Ya. Makanya di sini dijelaskan, ya, di antaranya Sufyan As-Tsauri, beliau mengatakan aku sangat senang memperbanyak puasa pada bulan-bulan tersebut, ya. Di samping puasa dengan amal ketaatan yang lain, karena Allah melebihkan, ya, kualitas dan kuantitas pahala bagi orang yang beramal pada bulan-bulan tersebut. Kemudian kezaliman akan Allah lipat gandakan azabnya. Dalam artian Allah akan berikan azab yang berbeda dengan dosa pada bulan yang lainnya. Waliyazubillah. Ya. Sebagaimana kalau kita berbuat maksiat di kota Makkah dan Madinah, itu juga itu lebih besar
dosanya ketimbang bermaksiat di tempat yang lain. Jadi Allah menyediakan waktu khusus, ya, bulan-bulan khusus, kemudian hari khusus, bahkan tempat khusus agar kita meningkatkan ibadah dan amal pada bulan-bulan tersebut, ya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga khutbah yang sangat singkat ini memotivasi kita untuk kita terbiasa dalam meningkatkan amal ibadah, ya, dan juga membiasakan kita sebagai kaum muslimin untuk senantiasa memperhatikan penanggalan-penanggalan bulan dalam Islam Hijriyah, yang di sana ada waktu-waktu atau bulan-bulan yang ada hubungannya dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimun, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian ada sebagian, ya mungkin sebagian orang walaupun juga sudah ya tidak begitu banyak, mereka melebihkan bulan Rajab ini namun dengan cara-cara yang tidak disyariatkan, ya, seperti ada di antara sebagian kaum muslimin yang berpuasa penuh 1 bulan, ya, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berpuasa penuh 1 bulan kecuali Ramadan, ya. Artinya silahkan kita memperbanyak puasa pada bulan-bulan tersebut, ya. Namun jangan sampai dianggap sebagai menyaingi Ramadan. Bahkan sebagian orang mungkin yang pernah kita jumpai di kampung-kampung, mereka 3 bulan, ya, 2 bulan sebelum Ramadan mereka puasa full, ya. Rajab puasa 1 bulan, nanti di ujungnya lebarannya, kemudian Sya'ban 1 bulan. Maka tuntunan-tuntunan seperti ini tidak dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kalau kita memperbanyak puasa silahkan, ya, memperbanyak puasa pada bulan tersebut silahkan, dan juga amal-amal kebaikan yang lainnya, ya. Jadi ini juga yang harus kita perhatikan, ya. Dan juga di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah, saking mereka mengagungkan bulan Rajab, maka mereka setiap tanggal 10 Rajab mereka menyembelih unta, ya, menyembelih unta yang mereka katakan fara wa atirah, ya, unta yang disembelih setiap tanggal 10 Rajab, ya. Dan mereka menjadikan Rajab juga seolah-olah sebagai Id, ya, hari raya atau bulan yang adanya hari raya. Nah, ini juga menyembelih pada tanggal tersebut oleh orang-orang musyrikin bukanlah petunjuk atau tuntunan dalam Islam. Makanya Nabi katakan la fara wa la atirah. Enggak ada lagi penyembelihan khusus pada bulan Rajab dengan tujuan mengagungkan tersebut, ya. Kemudian juga sebagian melaksanakan salat raghaib, salat 12 rakaat setiap hari Kamis awal bulan Rajab, ya, dengan membaca Al-Fatihah, Al-Qadar, Al-Ikhlas, salawat dan seterusnya. Maka salat khusus yang seperti ini pun tidak ada tuntunannya. Jadi intinya silahkan kita mengagungkan bulan Rajab sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Islam, memperbanyak amal ibadah secara umum. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannah.
Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.